Saya ingat waktu saya mau tamat SD itu dan nenek saya tidak punya uang untuk sekolahin saya sehingga dia minta saya untuk berhenti sekolah. Itu saya pergi maturan sore-sore, kan jam maturan sore ya. Maturan, dan saya berdoa sama Yang Widi untuk tolong bantu saya biar saya bisa sekolah karena saya hanya ingin sekolah. Gitu, dan Yang Widi sampai detik ini selalu menjawab setiap ini saya doa-doa saya gitu. Trisandya itu adalah satu-satunya cara menenangkan batin. Karena dalam segala keriuhan yang saya rasakan kalau sudah mengucapkan mantra Gayatri, itu ada ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata gitu. Itu rasanya sangat tenang sekali. Dan setelah itu dengan mengucapkan terima kasih kepada Yang Widi, itu saya merasa seperti mendapatkan satu energi baru untuk melangkah dan mengikuti kegiatan selama sepanjang hari itu gitu. Maka dalam pengembangan pariwisata Indonesia itu tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat. Maka saya selalu mengatakan juga bahwa pariwisata itu investasi terbesarnya adalah di manusia. Mau sebagus apapun, tapi kalau manusianya kemudian tidak mampu mengelolanya, tidak punya daya tahan, pasti akan tergerus dengan sendirinya, habis sudah seperti itu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, tentunya sahabat Baskara dimanapun Anda berada, senang sekali saya Putu Dian dan juga saya Putu Sukartini. Kan kali ini sangat spesial ya kita ya berdua ya. Tumben-tumbenan ya kita ditandemin ya. Karena apa Mbok? Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial yang tentunya akan luar biasa, betul yang menginspirasi untuk generasi muda Hindu ke depan. Betul. Ya tentunya Baskara Podcast hadir adalah persembahan dari Badan Penyiaran Hindu, Pewarta Dharma, Penyejuk Jiwa. Langsung aja kalau gitu kita sapa beliau yang sudah hadir di sini dan sudah meluangkan waktunya. Om Swastiastu Ibu. Swastiastu Ibu. Jadi ini duo Putu ya. Berarti ini semuanya nih Putu loh. Betul. Memang penguasa ya kita. Kelas terkuat katanya. Kelas terkuat gitu. Aduh, terima kasih banyak, selamat datang Ibu Amen. Ibu Niluh Puspa selaku Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia sudah berkenan hadir di mini studio kita. Terima kasih juga undangannya. Mudah-mudahan yang kita obrolin hari ini memberi manfaat dan menjadi penyejuk apa tadi? Penyejuk jiwa. Penyejuk jiwa. Untuk semua pemirsa gitu. Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Oke. Gimana Bu? Artinya perjalanan dari kantor sini. Ini kantor Bu ya? Iya, dari kantor. Luar biasa. Aduh, terima kasih banget loh ini kita. Iya, biasa aja ya. Jakarta selalu macet ya. Apalagi ini hujan. Betul. Ketemu jam pulang kantor ya. Betul, ketemu jam pulang kantor ya udahlah. Kita nikmatin aja. Bagian daripada menyejukkan jiwa juga. Itu tadi dikasih hujan buat penyejuk jiwanya gitu. Karena ini sebenarnya buat kita berdua ini terasa mimpi nih Bu Niluh. Jadi karena Mbak Dian ya, Bapak Ketua kita langsung, pokoknya harus kasih konfirmasi nih, datang dong, bisa datang Ibu Wamen kita gitu. Waduh, wah, jadi kayak dari soalnya nggak bisa tidur sebenarnya. Oh iya. Karena kehadiran kita sampai chat kita pakai apa nih enaknya. Iya betul. Mohon maaf nih ya Ibu kalau apa adanya Ibu ya. Oh udah bagus. Langsung dinilai lah bawa Wamen lah. Pakai kain wastra Nusantara. Pesan sponsor Bu. Oh gitu. Kita harus pakai wastra Nusantara Iya, gitu ya. Karena kita tahu Ibu saat ini sedang mengunjungi beberapa destinasi kan ya Bu ya. Betul. Dan ini lagi ada di sini kebetulan kan. Lagi nanti kita mau ngobrol-ngobrol juga ya Bu ya tentang destinasi Indonesia tentunya yang cantik-cantik. Boleh dong. Luar biasa. Saya sangat senang kalau kita bisa cerita tentang betapa Indonesia sangat kaya dengan destinasi wisata. Itu kebanggaan kita ya pastinya. Betul. Jadi kalau kita Wastra Nusantara juga itu kebanggaan juga kan Bu. Betul sekali. Jadi kita harus bangga
kalau jalan-jalannya itu di Indonesia aja. Di Indonesia saja. Di Indonesia aja. Kampanye kita adalah jalan-jalan di Indonesia aja. Semoga nih nyampe nih ke sahabat Baskara ya. Iya. Ibu, sebelum kita ngobrol ke pastinya yang jadi concernnya sekarang sebagai Wakil Menteri Pariwisata, boleh nggak Bu kita ngobrol sedikit flashback ke masa lalu pada saat Ibu menatap tajam, menukik sebagai seorang jurnalis. Sebagai seorang jurnalis kan siapa yang nggak tahu kan di salah satu program TV-nya udah punya program sendiri. Terus sekarang ada di titik ini, itu pasti kan luar biasa. Betul, boleh sekali. cerita dulu dong. Perbedaannya apa sih atau challenge-nya apa sih gitu dengan kayaknya challenge-nya kayak gini nih. Sekarang jadi menjawab pertanyaan. Enakan nanya tahu nggak sih? Nanya nggak ada beban kan, tanya aja gitu kan. Yang ngejawab yang punya beban. Salah jawab bisa, waduh jadi rame. Jadi rame gitu. betul. Itu challenge-nya yang pertama, menjawab pertanyaan wartawan. Meskipun dulu kan artinya Ibu Wamen juga punya pengalaman sebagai seorang wartawan, sebagai seorang jurnalis gitu. Terus sekarang jadi wakil menteri yang dikejar-kejar mungkin ya sama wartawan, ditanya gimana tuh rasanya? Jadi posisinya kemarin ngejar-ngejar nih, sekarang dikejar-kejar. Sekarang jadi tahu rasanya. Aduh, gini terpanya ya. Aduh, kasihan juga selama ini ya. Berarti sekarang lebih empati dong ke jurnalis. Jadi sebenarnya menarik ya, karena kalau dulu memprediksi jawaban, sekarang memprediksi pertanyaan. Oh, kalau dulu kan kira-kira kalau pertanyaannya begini, narsumnya akan menjawab apa. Jadi kalau dia jawaban begini berarti kita counter pakai apa. Pokoknya dicari sampai titik. Iya, kalau sekarang kan kita memprediksi pertanyaan. Kalau saya jawab begini, ini berpeluang nggak untuk menciptakan pertanyaan lanjutan? Atau saya harus mengunci jawaban sehingga tidak ada lagi potensi pertanyaan lanjutan. Nah, jadi apalagi posisinya sebagai wakil ya di dalam kabinet ya, wakil pemerintah lah ibaratnya ya. Karena jadi bagian dari pemerintah itu kan tidak bisa sembarang bicara juga ya, karena apa yang kita keluarkan nanti, statement yang kita munculkan saat ini pasti itu ujung-ujungnya akan dinilai sebagai sebuah kebijakan. Tidak ada lagi itu pandangan pribadi, tidak bisa lagi menyebut ini pandangan pribadi, tidak, karena ketika berbicara udah berbicaranya sebagai pemerintah gitu. Jadi ya itu adalah satu ilmu dan pelajaran baru. Bagaimana harus bersikap, berbicara, dan harus selalu berhati-hati untuk mengeluarkan satu statement kepada publik begitu. Karena sekali lagi nanti ujung-ujungnya akan kita dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita sampaikan gitu. Berat. Makanya kita nggak bisa nyampe di titik itu, di sini aja dulu. Dia aja udah berat ketemu Ibu Wamen ya. Berat sampai ke situ. Bu, boleh nggak Bu? Kalau dulu kan saya soalnya pecinta berat Ibu nih ya, bukan peres nih Ibu, bener loh ya. Karena saya ngikutin. Coba sebutkan episode program Niluh dulu. Kan pecinta berat nih. Gini, saya pertama kali saya belum tahu itu namanya Niluh gitu ya, membawakan tentang kriminal juga, pokoknya mengulik sampai habis ya tentang pembunuhan begitu ya Bu ya. Terus tiba-tiba saya lewat depan TV, saya Niluh gitu kan. Niluh, saya langsung nengok tuh Bu. Niluh, nah image-nya adalah Ibu Niluh yang dari segi segala macamnya itu saya hafal banget. Pasti di ponytail ya Bu. Oh iya betul. Di ponytail itu ciri khas banget Niluh. Kemana-mana pasti mau juga lagi di lapangan juga pasti berponytail ya Bu ya. Terus sampai dipanggil Bapak Presiden mengumumkan kabinet merah putih ini, di dalamnya ada nama Ibu. Masih rambut panjang tuh Bu, saya perhatiin Bu. Sekarang rambut pendek. Nah sekarang rambut pendek. Memang merubah image atau emang kayaknya emang gini deh kan, soal kerjanya udah kesana kesini gitu. Apa itu dia. Kayaknya nggak punya waktu nih untuk gimana, karena butuh sangat cepat gitu kan. Agenda tuh kadang seharian padat banget. Belum lagi harus keluar kota. Kadang pergi keluar kota nggak hanya satu, kita harus berpindah dari satu titik ke titik, bisa sampai 5 titik, bisa sampai 6 titik dalam satu hari gitu. Jadi ya butuh yang set gitu lah ya. Jadi kayaknya rambut pendek, karena dulu saya awal-awal di wartawan itu di Kompas TV itu rambut saya pendek, lebih pendek dari ini malahan. Itu belum pernah lihat sependek itu gitu. Wah, tapi sekarang makin lama, waktu program Niluh itu dibuat, jadi memang dari Kompas itu ingin menonjolkan saya sebagai perempuan Bali.
Nah, jadi memang yang ingin ditonjolkan tuh sebagai orang Balinya. Makanya nama programnya itu Niluh gitu. Niluh kan anak perempuan gitu kan. Anak perempuan. Terus dengan rambut panjang yang diikat itu sebenarnya menyimbolkan bahwa perempuan Bali itu kan rambutnya selalu panjang. Oh, ada makna filosofisnya ya. Itu semuanya ada. Makanya saya selalu mengatakan memang sengaja dibentuk memang itu image-nya. Iya, jadi makanya saya selalu mengatakan program Niluh itu memang saya persembahkan untuk seluruh perempuan-perempuan Bali. Aduh, jadi bangga ya rambut panjang gitu. Bahwa perempuan Bali itu jadi sebenarnya kalau kita lihat ya itu satu-satunya televisi yang memberikan panggung untuk perempuan Bali sebesar itu dengan program Niluh itu. Jadi memang ya, jadi kita betul-betul Kompas TV betul-betul ingin menyuguhkan sosok Balinya itu, mulai dari nama program sampai style dari sayanya gitu. Dan itu jadi kebanggaan banget. Jadi kita harus bangga gitu. Buat perempuan-perempuan Bali dan sekarang Ibu hadir di sini pasti buat menginspirasi banget ya, menginspirasi kita semua. Semoga ya. Dan sahabat Baskara pastinya ya, menginspirasi sahabat Baskara. Nah, saya sampai grogi. Tenang, saya juga dulu gitu kok, tenang aja. Ya, jadi dimaklumi banget kalau kita grogi ya, karena itu udah pengalaman udah sekian puluh tahun ya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak sih kepikiran sampai ke titik ini? Nggak pernah. Itu juga saya merasa kalau ditanya pernah nggak sih orang tuh mungkin untuk berada di sini kan butuh link yang kuat, butuh apa ya, butuh ada jalannya. Biasanya gitu ya, gitulah ya gitu. Nah, konon begitu. Ya, konon katanya begitu. Tetapi disinilah mungkin saya ingin menyampaikan ini adalah bukti bahwa nggak mungkin kalau yang Widi sudah menghendaki ya kan. Jadi segala sesuatunya kadang ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Ada hal-hal yang tidak bisa kalau kita cari logikanya pun nggak nyampe gitu. Tapi kalau Tuhan, kalau ide sudah memberikan jalannya dan berkehendak, apa sih yang tidak terjadi gitu. Makanya saya selalu bilang, bahkan jadi presenter TV pun saya tidak pernah bisa membayangkan saya akan jadi presenter TV nasional. Dulu di Makassar ya? Dulu di Makassar. Jadi punya program pakai nama sendiri itu adalah semacam titik kalau jadi wartawan itu udah puncak banget rasanya itu. Dan saya bahkan tidak pernah bermimpi bahwa sekarang saya akan diberikan program sendiri. Tidak pernah bermimpi. Saya berpikir ya kita sebagai jurnalis TV ya pasti punya cita-cita ya, pengen punya program sendiri dengan nama sendiri gitu, apalagi dengan nama sendiri. Tapi saya berpikir tuh mungkin nanti ya saat saya berusia 50 tahun mungkin dan sebagainya gitu kan. Tapi kan Tuhan memberikan lebih cepat gitu. Jadi itu juga satu lompatan yang gak pernah saya bayangkan sebelumnya. Terus kemudian sekarang menjadi wakil menteri, itu juga satu lompatan yang gak pernah saya bayangkan juga gitu. Karena saya merasa itu jalannya lewat mana ya? Ya itulah jalannya yang Widi gitu. Gak bisa kita menebaknya bisa akan datang lewat mana. Makanya saya selalu katakan kita tuh harus selalu baik sama semua orang. Dan selalu harus menjadi orang yang baik gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu pintu rezeki datang dari mana. Orang yang kita anggap hanya orang biasa saja, mungkin saja dia adalah memberikan rezeki. Kita baiknya ke barat, taunya rezeki kita dari timur. Baiknya kita nganggap utara tidak baik, taunya dari sana rezeki yang baik datang. Jadi selalu berusaha, kalau saya ya selalu berusaha untuk berpikir positif kepada semua orang, selalu berprasangka baik kepada semua orang, dan selalu berusaha berbuat baik pada semua orang. Tetapi selalu juga menyisakan dalam ruang diri kita sikap kritis. Artinya kita berbuat baik, tapi kita tidak boleh juga sampai menyerahkan segala halnya itu kepada seseorang. Tidak menyisakan satu ruang kritis dalam diri kita, bertanya, mempertanyakan dan sebagainya. Harus tetap menyimpan sisi itu gitu. Karena kalau tidak kita jadi flat gitu ya Bu, dalam hidup kita jadi tidak punya power, nggak punya kekuatan gitu. Karena kita pada akhirnya menyerahkan aja begitu, percaya aja sama orang gitu. Nah itu sih kalau saya selama ini ya selalu berusaha menjaga diri saya dengan selalu berusaha berpikir positif, berbuat baik, tapi menyisakan sisi kritis, selalu menyisakan pertanyaan dalam diri saya gitu. Lihat lain bisa ini. Benar, ini yang paling penting, berbuat baik dan tetap menyisakan. Artinya dari cerita Ibu
sampai di titik ini juga merupakan karma baik yang sudah Ibu tabung ya selama ini, Bu. Ya. Saya tidak mau mengatakan, saya tidak mau mengatakan sebagai saya karena saya berbuat baik. Saya nggak mau juga mengatakan begitu. Yang bisa ngejudge kita itu berbuat baik atau tidak itu cuman Yang Widi. Saya nggak bisa dan siapapun tidak boleh mengatakan seseorang itu baik atau tidak baik gitu kan. Karena dalam hal baik dan tidak baik itu sangat subjektif. Betul. Kita memandang melalui pandangan kita sendiri. Tapi saya selalu percaya sejahat-jahatnya orang pasti punya sisi baik. Dan sebaik-baiknya orang pasti ada sisi yang tidak baiknya gitu. Ibu Nili ini seperti peri ya. Enggak juga. Kita hanya peri loh yang punya jiwa-jiwa gitu ya. Enggak juga, tapi ya saya karena gini, saya tuh belajar ya sepanjang hidup saya gitu ya. Saya selalu belajar dengan segala kekurangan yang saya miliki, dengan segala jatuh bangun yang saya rasakan dalam hidup. Saya tuh kemudian di situ belajar bahwa ketika saya terlalu kayak mengejar sesuatu atau terlalu fighting untuk sesuatu sampai tidak menyisakan ruang bagi diri saya sendiri, itu pada akhirnya saya hanya berakhir dengan kecewa, marah, emosional, tidak percaya, trauma dan lain sebagainya. Dan saya menemukan bahwa ternyata obat dari itu semua adalah keikhlasan dan kepasrahan kita. Selalu percaya bahwa kita fighting sefight-fightnya, tapi toh Tuhan juga yang akan menentukan gitu. Jadi yang saya lakukan selama hidup saya itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan semua hal sebaik-baiknya, setuntas-tuntasnya. Misalnya dalam pekerjaan, saya berusaha bagaimana agar pekerjaan yang ditugaskan kepada saya itu selesai dengan baik. Itu aja. Saya tuntaskan tugas itu dengan sebaik-baiknya dengan hasil yang maksimal. Misalnya kalau dulu liputan, misalnya korlip saya mengatakan, nih loh, kamu liputan A, kamu harus dapat wawancaranya Menteri A gitu. Kejar terus. Saya akan berusaha semaksimal yang saya bisa sampai saya mendapatkan narasumber itu. Menteri A harus saya dapatkan gitu. Tetapi bukan berarti juga saya menjadi orang yang melakukan segala cara bahkan hal-hal yang tidak baik untuk mendapatkan itu. Dia tidak mau begitu, tapi sepanjang hal itu, misalnya ya, saya kadang itu menghubungi menteri, saya hubungi langsung menterinya. Saya hubungi langsung menterinya saat telepon, saya bisa telepon orang lain misalnya menelpon 1-2 kali nggak diangkat selesai. Kalau saya bisa menelpon sampai 10 kali, saya telepon terus. Pokoknya sampai dapat. Sampai bagi saya, sampai narasumber itu notice bahwa ada jurnalis bersama Niluh Puspa yang mencari dia. Kalau saya seperti itu, jadi saya akan fighting se-fight-fightnya gitu. Nah, jadi itu cara saya menuntaskan, itu cara saya menghargai diri saya sendiri gitu. Dan saya percaya kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan tetap hasilnya tidak ada, ya udah berarti memang Tuhan menakdirkan hari itu tidak ada. Tapi kalau saya baru mencoba sedikit terus saya menyerah, ya mungkin Yang Widi bisa bilang segitu aja gitu kan. Fight till the end ya. Ya, gitu jadi itu sih yang saya lakukan selama dalam hidup saya gitu. Karena dulu juga ya ada masa-masa kita emosional di usia-usia yang muda. Kita mungkin jadi orang yang kalau saya dulu ingin rasanya semua orang tahu apa yang saya rasakan, rasa kecewa, rasa marah dan lain sebagainya. Tapi saya menyadari ternyata itu nggak ada gunanya gitu. Kita karena orang hanya bisa prihatin sesaat. Dengan penderitaan kita. Setelah itu dia akan lupa karena juga ya, Bu. Ya, jangankan solusi gitu, empati aja dulu gitu kan, belum tentu. Mungkin saat saya bercerita saat ini ngerasain sebentar pulang mereka sudah hidup dengan masalahnya masing-masing, pasti juga udah lupa gitu. Enggak kalau Ibu selalu di hati kok. Tapi untuk apa gitu kan? Jadi kenapa tidak mencari solusi atas setiap masalah kita dan berserah kepada Yang Widi gitu. Saya tuh selalu ya setiap kali saya sembahyang, setiap hari sembahyang itu saya selalu berdoanya. Saya ingat suatu dulu banget kakek saya tuh pernah bilang sama saya, kenapa kalau berdoa selalu meminta? Kenapa tidak berterima kasih sama Yang Widi gitu? Saya bilang iya juga ya. Sejak saat itu saya berdoa nggak pernah meminta lagi sama Yang Widi gitu. Saya selalu mengucapkan terima kasih karena semuanya udah bagi saya tuh semua hal yang dia berikan itu sudah yang terbaik gitu. Jadi saya selalu berdoanya dengan ucapan terima kasih
gitu. Jadi terima kasih untuk kekuatan yang diberikan, terima kasih untuk kebahagiaan yang sudah diberikan, terima kasih untuk perlindungannya dan semua hal-hal yang sudah beliau lakukan gitu. Meskipun kekecewaan juga tetap. Meskipun ada sedikit ke titik itu, tapi tetap terima kasih itu benar loh. Tapi satu hal yang saya rasakan ya setiap kali misalnya saya sembahyang setelah Trisandya itu adalah satu-satunya cara menenangkan batin. Karena dalam segala keriuhan yang saya rasakan kalau sudah mengucapkan mantra Gayatri, langsung itu ada ketenangan yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata gitu. Itu rasanya sangat tenang sekali. Dan setelah itu dengan mengucapkan terima kasih kepada Yang Widi, itu saya merasa seperti mendapatkan satu energi baru untuk melangkah dan mengikuti kegiatan selama sepanjang hari itu gitu. Jadi setiap pagi saya sembahyang itu saya sebenarnya adalah recharge energi gitu. Jadi merecharge kembali energi saya untuk menghadapi semua tantangan dalam hari itu dan saya mulai siap untuk jalani hari ini betul. gitu ya. Dan itu selalu berhasil gitu. Inspirasi sekali loh, Bu. Saya bukan orang yang sangat spiritual yang kemudian paham. Saya masih sangat minim sekali ilmu pengetahuannya tentang agama gitu ya. Tetapi saya selalu berusaha untuk melakukan yang basic-basic yang saya tahu, yang saya bisa lakukan, saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih. Jadi ya saya rasa kita sebagai umat Hindu itu kalau tadi ngomongin karma, ya kita memang percaya dengan karma ya. Dan hidup kita sekarang ini kan disebut sebagai membayar karma dari kehidupan yang sebelumnya. Dan apa yang kita lakukan ini akan terjadi tabungan karma berikutnya. Jadi ya udah terus berbuat baik. Terus aja berbuat baik supaya di kehidupan yang berikutnya ya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dan bisa lebih baik lagi gitu kan. Kalau hari ini menderita ya kita anggap aja, kembali lagi kan orang Bali selalu ya mungkin sudah karmanya. Kan itu sebenarnya hal-hal yang menenangkan ya. Jadi mungkin ketika saya misalnya sangat stres dengan sesuatu atau menghadapi sesuatu yang pelik, saya selalu berpikir mungkin ini karma dari kehidupan saya yang lalu nih. Langsung begitu ya Bu? Iya, jadi udah dijalanin. Langsung adem jadinya ya. Langsung adem. Karena saya selalu percaya ada badai yang memang harus kamu masuk dalam badainya untuk bisa melewatinya. Bukan menghindari dan mencari jalan yang lain. Dan ketika badai itu selesai mungkin saja justru hal baik. Karena kalau kamu hindari badai yang sekarang, mungkin badai ini akan ada lagi dan itu akhirnya mungkin terus menghantui gitu kan, gitu sih. Luar biasa. Bu, nih kalau dari jurnalis yang mencoba menelisik ya, apalagi bidang politik lah dan sebagainya, terus tiba-tiba terpanggil begitu di kabinet Pak Prabowo Merah Putih menjadi wakil Menteri Pariwisata. Kalau saya ya Bu Amen, kayak saya nggak punya basicnya gitu ya, nggak punya basic itu. Nah Ibu pada saat jangan salah, semua orang suka jalan-jalan. Itu udah basic pariwisata. Nggak, artinya kan sebenarnya kan kita ngeliatnya jalan-jalannya ya. Mungkin di dalam situ mengkoordinasi banyak balik tentang layarnya pasti itu lebih kan luar berat biasa. kan, pasti koordinasi kemana-mana. Apa Bu yang kiat-kiatnya tuh pada saat saya jadi wakil Menteri Pariwisata nih, shock apa gimana? Kalau saya mungkin udah gulung-gulung udah mana tuh Bu? Ya shock udah pasti ya. Mau ngapain nih? Iya kan? Ya shock udah pasti. Shock udah pasti ya waktu itu. Kaget karena ya itu tadi saya tuh nggak pernah memikirkan akan masuk ke dalam pemerintahan birokrasi yang saya merasa tidak ada jalannya gitu loh. Masuk dalam sistem yang selama ini dikritisi. Bukan sekedar itu, tapi begini loh. Kita tahu bahwa kabinet atau orang-orang yang duduk dalam pemerintahan pasti adalah orang-orang yang punya kedekatan yang luar biasa. Semua orang ingin jadi punya jabatan gitu kan. Dan saya kan bukan yang seperti itu gitu. Saya ada di luar dan jurnalis lagi gitu kan. Tetapi pada saat itu ya saya shock juga dan sempat nggak percaya mungkin ya. Ya nggak percaya dan bahkan sempat saya diemin dulu gitu sampai sekitar ini serius Bu Amen? Iya. Dihubungi itu didiemin dulu gitu. Iya, maksudnya saya dihubungin, ya saya angkat telepon dulu kan, telepon ini gimana? Telepon terus dikatakan disampaikan jadi wamen pariwisata ya. Jadi saya berpikir, waduh,
aduh ntar dulu ya, saya bilang gitu kan. Ntar dulu ya, soalnya saya mau siaran dulu, karena saya memang mau siaran. Nggak bisa yang berani jawabannya hari sekarang. Gitu. Masih bisa gitu ya. Saya mau siaran dulu. Cuma Ibu Amel yang satu ini yang bisa begitu. Dan pada saat mungkin oke gitu. Abis itu saya tinggal, jadi saya ditelepon sampai saya mengatakan iya, itu kayaknya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam. Setelah ditelepon baru saya mengiyakan. Sudah selesai siaran dulu. Sudah selesai siaran, sudah berkontemplasi, sudah menyelesaikan tugas dulu ya. Ya dan lain sebagainya, dan berdiskusi gitu dan banyak hal ya. Pada akhirnya saya berpikir bahwa ya mungkin ini bagian dari takdir perjalanan hidup saya, ya harus saya jalani, dan ini adalah lompatan baru dalam hidup saya yang saya pikir Tuhan itu tidak akan memberikan kita sesuatu tanpa tujuan kan gitu ya. Pasti ada tujuannya, dan saya selalu setiap hari saya berdoa sama Yang Widi itu selalu mengatakan untuk memberikan saya untuk menguatkan saya dalam mengemban tugas ini gitu. Jadi ya jalanin aja dulu gitu kan. Sambil belajar, dan ternyata ketika masuk ke dalam sini wah sangat kompleks sekali gitu. Ini kementerian bukan sekadar jalan-jalan, bukan sekadar ngomongin destinasi, tapi ada banyak sekali lintas sektor, lintas ini sangat multidisiplin sekali ya kalau kita bicara pariwisata. Oh ternyata challenge-nya besar juga di dalam kementerian ini gitu. Jadi sejauh ini berat nggak, Bu? Saya tuh jalanin aja Ibu ya. Saya tuh gini ya, saya nggak mau, karena kalau kita membebani diri kita dengan kata-kata berat, kita tidak akan melakukan apa-apa. Karena kita sudah dalam kepala kita udah mengatakan, wah ini berat banget. Ketika kita sudah menanamkan itu dalam kepala, kita secara otomatis seluruh semesta, Buana Alit dan Buana Agung itu sudah akan mendukung bahwa itu berat gitu. Tapi kalau kita kalau saya lebih kepada mengatakan, oke, ini challenging tapi pasti ada solusinya. Semua masalah itu ada solusinya gitu. Jadi ya udah, kita berusaha menguraikannya. Jadi ini benangnya kusut banget nih. Oke, kita urai satu-satu. Butuh kesabaran, butuh orang-orang yang suportif di sana untuk mendukung kita, ya bisa lah gitu. Pasti bisa. Belajar memahami tentang yang jabatan dan posisi yang sekarang. Iya, tentang pariwisata budaya ini ya Bu. Betul. Ya. Karena pariwisata itu kompleks. Pariwisata itu kompleks sekali. Nggak hanya bicara alam, tapi di dalamnya kan bicara budaya, bicara kearifan lokal, bicara tentang manusia. Belum lagi kondisi politik, belum lagi sosiologi masyarakat. Aduh banyak sekali. Benar. Karena pariwisata itu sangat multiplier efeknya itu sangat besar sekali gitu. Dan pasti harus ini ya, harus koordinasi sama semua bidang. Oh iya, jadi Kemenpar itu menariknya ya, Kementerian Pariwisata itu semua hal yang terkait dengan pariwisata regulasinya tuh dari kementerian yang lain. Berhubungan. Jadi misalnya juga kali ya? Orang bicara soal konektivitas dari satu titik ke titik yang lain dan sebagainya, itu kebijakannya ada di Kementerian Perhubungan. Betul. Terus kalau kita bicara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN yang punya pesawat, punya airport gitu kan. Iya, terus kemudian kita bicara lagi soal destinasi, ada pungli, ada tarif, ada apalagi masalah kebersihan, pengelolaan sebagainya. Itu Pemda gitu. Karena Kemenpar itu nggak punya destinasi. Yang punya destinasi itu adalah pemerintah daerah dan juga Kementerian Kehutanan, Taman-taman Nasional. Terus kemudian ada Kementerian Kebudayaan yang punya museum dan art gallery. Belum lagi swasta yang punya. Jadi harus berkoordinasi terus sama. Betul, koordinasinya semua. Itu betul-betul Kemenpar itu adalah mengkoordinasikan itu semua gitu. Sebagai payungnya dari semua. Bisa namanya sebenarnya setara semua kan posisinya. Jadi
sebenarnya kalau dilihat-lihat, oh ini berarti kita harus kuat di komunikasi. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan stakeholders terkait. Kita bicara dengan asosiasi, bicara dengan pemerintah daerah, bicara dengan teman-teman di perhubungan, di BUMN, belum lagi kalau kita bicara UMKM, berarti kita harus Kementerian UMKM. Benar-benar. UMKM, saya hari ini wisata itu menyediakan ada pelakunya kan gitu. Jadi saya hari ini saja ketemu dengan Wamen UMKM membahas kolaborasi, kemudian Wamen Kebudayaan membahas kolaborasi destinasi, festival, karena pariwisata juga ada event. Nah, itu juga perlu kita kolaborasikan, karena kan nggak bisa sendiri gitu. Kolaborasi dengan swasta, kolaborasi dengan kementerian lembaga yang terkait gitu. Terus kemudian kita butuh kolaborasi dengan imigrasi misalnya, karena ya ketika wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia, imigrasi, bea cukai, jadi luas, sangat kompleks, sangat sekali, saling terkait gitu sih. Jadi memang kompleks sekali. Misalnya kalau ada event di mana gitu, boleh nggak? Misalnya kolaborasinya dengan perhubungan, tiketnya dimurahin dong biar rame gitu. Nah, itu jadi tiket pesawat mahal. Menariknya adalah masing-masing kementerian ini kan punya tugas fungsi masing-masing dan target masing-masing gitu ya. Somehow harus membalancekan antara itu. Itu kenapa kemudian kami di Kementerian Pariwisata ya, Bu Menteri begitu intens berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Saat ini gitu kita atas arahan Pak Presiden, kemudian akhirnya kita bisa menurunkan tiket pada event-event atau momen-momen tertentu, yaitu pada saat libur Nataru dan libur Lebaran gitu. Kan karena ada hitung-hitungan bisnis di dalamnya kan, yang kemudian ya kita harus berurusan dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pajak dan banyak sekali gitu. Jadi memang komunikasi ini yang harus kita perkuat sama-sama gitu. Jadi tidak semudah turunin dong tiket pesawatnya ini. Kita juga berharap semudah itu. Karena kan ininya liburan di Indonesia aja, tapi nggak kejangkau ini, apalagi Indonesia Timur ya. Betul. Kita juga menyadari itu. Apalagi Bu Menteri ya, Bu Menteri itu setiap saat diskusi sama saya. Ini kita gimana ya? Maksudnya kita juga concern sekali. Bu Menteri itu juga sangat concern sekali dengan tiket pesawat ini gitu, dan kita bukan 1-2 kali melakukan pertemuan dengan KL terkait dengan hal ini. Berkali-kali kita melakukan pertemuan untuk mencari titik temu yang baik, bagaimana kita bisa menguatkan sisi konektivitas kita, bukan hanya terkait harga tiket yang turun tapi juga jumlah pesawat ya kan, karena kan pesawat itu supply and balance. Jadi supply and balance-nya saja sudah tidak imbang nih di konektivitas kita. Misalnya saja dulu sebelum Covid jumlah pesawat kita sampai 700-an. Sekarang kan setelah Covid sudah under 400 gitu. Jadi ini juga adalah challenge yang luar biasa bagi bagi kami gitu di pemerintahan, dan ini terus cari solusi. Dan Pak Presiden juga sangat Pak Presiden juga sangat concern sekali dengan harga tiket ini begitu. Maka kami Pak Presiden tuh betul-betul concern sekali dengan harga tiket, dan ada beberapa strategi yang sudah dirancang oleh Pak Presiden yang mudah-mudahan bisa segera kita aplikasikan, sehingga ya mudah-mudahan kita bisa lebih memperluas konektivitas kita antara satu titik dengan titik yang lain, sehingga pariwisata kita betul-betul merata di seluruh Indonesia. Dan jalan-jalan di Indonesia aja itu bisa terwujud dengan lebih maksimal. Gitu. Destinasi tahun ini apa Bu Wamen untuk ke depan? Kan mungkin kalau Bali udah cukup dikenal gitu ya. Jadi kalau kita kan dalam RPJMN kita, rencana jangka panjang menengah ya nasional, itu diamanatkan ada 10 destinasi pariwisata prioritas yang memang kita utamakan, karena kalau Indonesia tuh luas banget. Kalau kita terlalu sporadis nih nanti nggak dapat semuanya gitu. Jadi kita fokus lah. Jadi 10 destinasi pariwisata prioritas, yaitu ada Jayapura dengan
Raja Ampat Jayapura, kemudian Morotai Maluku Utara, terus kemudian Labuan Bajo NTT, kemudian ada Mandalika NTB. Tapi ini kan udah terkenal semua. Iya, tapi belum maksimal. Terus ini masih, jadi udah dirancang dari periode sebelumnya, tapi masih terus kita lanjutkan karena pun belum maksimal juga. Terus kemudian ada Borobudur, Yogyakarta Jawa Tengah, terus kemudian ada Belitung Bangka Belitung, terus kemudian ada Likupang Manado, terus ada apa lagi itu ya? Ada 10, saya lupa lagi yang lainnya. Terus kemudian juga ada 3, kalau dulu tuh disebut greater area. Jadi kalau sekarang kita dalam RPJMN disebutnya sebagai regenerative area. Regeneratif berarti pemulihan gitu kan. Jadi concern memang pariwisata sekarang itu adalah quality dan sustainability. Jadi itu ada 3 area itu adalah Bali, sebagai dia juga diamanatkan sebagai hub pariwisata Indonesia. Terus kemudian ada Jakarta dan Kepri. Jadi iya, jadi 3 regenerative area ini adalah penyumbang pariwisata wisatawan mancanegara terbesar saat ini. Kepri ini ya. Iya, karena Kepri itu perbatasan antara Singapura Malaysia dengan Indonesia kan. Jadi Bali itu menyumbang hampir 50% wisatawan, kemudian Jakarta 30% dan Kepri itu 20%, sisanya baru dari tempat-tempat yang lain gitu. Nah, jadi fokus kita adalah di pembangunan dan juga pengembangan di 13 destinasi ini. Ada Banyuwangi Jawa Timur satu lagi. Terus, nah sekarang kita di tengah efisiensi anggaran, kita kan nggak bisa lagi betul, nih terlalu sporadis. Jadi Bu Menteri sudah merancang, karena kita perlu menjalankan amanat pariwisata berkualitas dan berkelanjutan itu, maka Bu Menteri merancang bagaimana agar kita bisa betul-betul menargetkan pasar dengan lebih lebih segmented lagi gitu. Jadi kita sekarang tidak bicara soal numbers lagi, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia angkanya besar gitu, mass tourism gitu. Tapi kita ingin lebih quality-nya. Kita ingin wisatawan yang datang itu lebih berkualitas dalam hal spending-nya atau jumlah belanjanya di Indonesia, dan juga length of stay-nya. Tinggalnya lebih lama, karena kalau tinggalnya lebih lama berarti spendingnya juga lebih tinggi gitu kan. Jadi kalau anggaplah misalnya satu orang datang dengan stay 2 minggu bisa spend misalnya $5,000 gitu, lebih baik kan daripada misalnya 10 orang yang datang hanya tinggal 2 hari spendnya misalnya hanya $500 kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan itu Bu, ininya apa yang dijual untuk supaya orang mau begitu? Nah ini dia yang saya mau lanjutkan. Jadi kemudian kita kan memikirkan orang-orang yang spendingnya tinggi itu dari negara mana sih? Itu yang harus kita betul-betul kupas. Oh, dia dari negara-negara Eropa Timur, Eropa, Amerika yang memang membutuhkan perjalanan lama untuk ke Indonesia. Itu mereka nggak akan berlibur hanya 1-2 hari. Ya, pasti Timur Tengah itu mereka adalah orang-orang yang liburannya lama dan berbanyak gitu. Mereka berkelompok gitu ya. Ya, jadi kalau Timur Tengah itu mereka pasti liburan itu family. Family paling tidak 5 orang dan tinggal paling enggak 2 minggu. Memang tipikalnya seperti itu ya. Memang tipikalnya seperti itu. Dan kalau Timur Tengah itu menyukainya apa sih? Mereka nggak suka yang panas karena negaranya udah panas. Jadi mereka pasti akan mencari yang banyak hijau-hijaunya, danau, hutan dan sebagainya. Lihat gajah, seperti itulah ya. Terus kemudian lagi kalau Prancis apa sih? Mereka tuh orangnya, culture-nya mereka itu adalah literasinya tuh bagus. Mereka menyukai sejarah karena basic dari negaranya gitu kan. Mereka kalau misalnya Eropa, Amerika itu jarang yang berkelompok seperti itu. Mereka biasanya itu sendiri begitu berjelajah atau paling tidak bersama suami dan sebagainya. Dan length of stay-nya juga lama, bisa sebulan mereka. Dan mereka menyukai apa sih? Karena negaranya itu dingin, mereka menyukai yang negara yang tropical, pantai dan sebagainya. Ya. Jadi kita betul-betul marketnya harus kita pilah lagi. Benar harus riset. Ya, dan yang paling penting adalah kita menyasar yang
sangat niche ya marketnya, yang memang marketnya itu sedikit yang menyukai tapi mereka akan banyak make. Misalnya Indonesia itu sangat kaya dengan gastro, maka Bu Menteri mengembangkan namanya gastro tourism. Terus kita juga kaya dengan wellness tourism dan marine tourism. Jadi tahun ini fokus pada 3 hal itu. Kenapa gastro? Orang bisa spend sampai $5.000 hanya untuk menikmati berkuliner. Ya, dan itu memang sangat niche, nggak banyak, tetapi mereka pasti spendingnya tinggi. Kemudian kuliner khas Indonesia. Ya, dari gastronomi kan gitu ya. Nah, terus kemudian ada wellness. Orang tuh wellness udah pasti tinggalnya itu lama. Karena kalau saya lihat di Bali, teman-teman di Bali bikin paket wellness itu bisa 12 hari minimal. Dari datang sampai dengan hari ke-12 itu betul-betul teratur semuanya. Karena dia programnya panjang ya. Dan itu mereka spendnya mahal, ribuan dolar gitu untuk menikmati 12 hari pemulihan. Terus kemudian marine, kita sangat kaya dengan laut karena 70% kita itu air gitu daripada daratan. Kenapa enggak itu kita kuatkan? Nah, sekarang udah kita tahu nih, itu pasar kita. Sekarang kita memikirkan daerah kita dari timur sampai barat Indonesia begitu luasnya. Ayo kita cek lagi. Apakah semuanya sama? Enggak. Sumatera misalnya. Sumatera itu tuh kekuatannya apa bentang alamnya, karena dia punya landscape yang ini ya. Dan kemudian kalau kita bicara Sumatera itu sangat disukai untuk orang-orang menyukai extreme sport. Trail run, apalagi sepeda, para layang dan sebagainya ya, yang ekstrim. Di Danau Toba itu ada F1 powerboat, ada aqua bike begitu. Jadi kita sekarang mengidentifikasi, misalnya Sumatera ini kekuatannya extreme sport tourism. Ya udah, kita bisa menjadikan dia sebagai wajahnya Indonesia untuk sport ekstrim. Nah, sekarang kita lihat lagi, orang-orang yang menyukai sport ekstrim itu tuh ada community-nya sendiri. Nah, kita menyasar pasarnya harus ke sana gitu. Terus kemudian misalnya kalau Bali nggak usah ditanya, Jawa itu apa culture. Ya udah, berarti apa yang bisa negara mana atau komunitas mana yang kita akan jual culture. Kalau timur Indonesia apa sih kekuatannya? Bawah laut. Jadi ya udah, berarti kita jual timur Indonesia sebagai Indonesia sebagai bawah laut gitu. Nah, berarti kita harus sekarang jualannya harus sangat spesifik gitu dan segmented sekali, karena kalau tidak seperti itu, jadi kalau seperti itu jualan kita itu langsung tepat pada sasaran. Ibaratnya kalau saya mau jualan sama Mbok Putu ini sukanya makan, tapi saya tawarin Mbok Putu ini olahraga, dia nggak akan pernah tertarik. Betul. Tapi kalau saya langsung tembak Mbok Putu dengan informasi soal makanan dan lain sebagainya, dia akan tertarik untuk datang. Nah, sekarang strategi marketing kita memang sudah harus seperti itu. Jadi nggak bisa sporadis lagi gitu jualannya. Di luar daripada itu, dan yang juga penting sekali yang terus kita ingin lakukan saat ini adalah semakin banyak mendata ada komunitas-komunitas apa saja sih di dunia ini. Saya itu kaget ya ketika saya kemarin ketemu dengan anak-anak muda di Bali. Mereka bikin namanya Bali Barber Expo. Ternyata tukang cukur itu ada komunitasnya di dunia. Dan itu banyak gitu. Dan banyak komunitas yang memang terbentuk dari kesamaan minat ya. Iya, dan itu dari negara-negara banyak. Mereka bikin untuk kali kedua. Jadi tahun lalu bikin, tahun ini bikin lagi Barber Expo. Itu dihadiri oleh ratusan orang-orang dari luar negeri yang expert di barber gitu, cukur rambut, potong rambut. Itu ngumpul cuman praktek cara cukur rambut kayak gini-gini. Selama ini kita nggak garap serius. Itu adalah tourism community. Nah, komunitas-komunitas ini yang harus kita ini kan banyak. Saya juga baru tahu ada komunitas ini, komunitas itu, banyak banget dari komunitasnya. Kesamaan hobi yang kita tidak duga sebelumnya. Iya, dan itu kita anggap biasa aja selama ini. Ternyata mereka punya komunitasnya. Sama juga kan dengan organisasi yang ternyata banyak banget organisasi di dunia ini. Kalau kita bisa menyasar mereka, mengajak mereka ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi untuk mais mereka, itu akan sangat baik sekali untuk Indonesia. Quality tourism yang mau kita capai itu pasti bisa tercapai. Berikutnya sustainability. Kayak kita udah datengin orang-orangnya, berarti kita juga harus menjaga. Jadi pariwisata itu jangan menggerus alam dan menggerus budaya. Jadi kita bicara sustainability. Nah, di sini yang kemudian menjadi PR kita bersama. Bagaimana agar
ketika satu tempat itu pariwisatanya berkembang, budayanya itu tidak tergerus, alamnya tidak rusak gitu. Ini adalah PR yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Pariwisata. Ini butuh keterlibatan masyarakat, tim kerja semua pihak gitu. Karena saya tuh kadang melihat ya bagaimana budaya Barat itu memberikan pengaruh yang sangat besar sekali dari terhadap cara anak-anak kita berpikir, terhadap cara anak-anak kita bersikap dan cara anak-anak kita berpakaian bahkan ya. Menjadi kiblatnya anak-anak Baratnya ya. Hal-hal baiknya itu perlu memang kekritisan berpikir, inovatif, kreativitas itu ada hal yang baik gitu. Tetapi jangan sampai kemudian itu mengubah cara pandang anak-anak kita terhadap budaya kita, nganggap kita kolot dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian butuh terus untuk kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat. Maka dalam pengembangan pariwisata Indonesia itu tidak bisa lepas dari keterlibatan masyarakat. Maka saya selalu mengatakan juga bahwa pariwisata itu investasi terbesarnya adalah di manusia. Mau sebagus apapun, tapi kalau manusianya kemudian tidak mampu mengelolanya, tidak punya daya tahan, pasti akan tergerus dengan sendirinya, habis sudah seperti itu. Berarti ini orang tua terutama ya, orang Ibu tua ya, sadar wisata itu penting sekali gitu. Dan kita juga di Kementerian Pariwisata terus mendorong sadar wisata. Setiap destinasi, setiap desa wisata itu kita dorong selalu ada namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Mereka inilah yang menjadi motor penggerak di sana untuk preserving the nature culture, itu yang paling penting. Jadi mereka yang preserve, mereka yang kemudian menjaga alam dan budaya, mereka yang mengedukasi masyarakat. Karena kalau saya dan Bu Menteri saja yang berteriak nggak akan nyampe gitu. Harus orang-orang di sekitar mereka. Kita gitu. punya banyak kayaknya di Indonesia desa wisata. Iya, kita ada 6.107 desa wisata seluruh Indonesia saat itu ini. Tersebar di semua provinsi sekarang. Tersebar di semua provinsi. Ada ya? Semua provinsi ada. Cuman memang ada yang banyak, ada yang masih sedikit gitu. Dan kita terus dorong tumbuh karena asta cita Pak Presiden itu kan membangun dari desa dan pemerataan ekonomi di sektor pariwisata. Itu kuncinya adalah di desa-desa wisata kita. Mereka yang kemudian kalau kita bicara struktur pemerintahan terkecil itu kan desa. Nah, ketika desa wisata kita dorong terus bertumbuh, maka pembangunan akan tercipta dari desa dan ekonomi pemerataan ekonomi terjadi di situ. Nah, ada desa wisata ini potensi yang dijual kan pasti beragam ya, beda-beda di setiap desa. Bagaimana cara menemukan desa ini potensinya ini, desa ini loh yang harus dikembangin. Itu gimana, Bu? Itu yang kita katakan bahwa tourism itu harus community based, nggak bisa top down, dia harus bottom up. Maka ke desa wisata itu tidak ditentukan oleh pemerintah pusat, tetapi diusulkan oleh pemerintah desa. Mereka yang melihat potensinya. Mereka yang melihat potensi. Jadi kita ini belajar mengajak mereka untuk bertanggung jawab gitu. Jadi mereka yang melihat potensinya karena mereka yang tinggal di sana, mereka yang tahu, kita yang mengarahkan, mendampingi, membimbing lah gitu. Jadi mereka yang mengusulkan, kita kemudian nanti menetapkan lewat Jadesta kita, jaringan desa wisata. Kemudian di situ yang kita akan melihat ada yang mungkin selama ini ada yang salah ini, seharusnya dia bisa mengembangkan yang ini, kita bisa dorong sama-sama. Kalau seperti kayak gitu itu. ada pelatihan khususnya ya, Bu? Ada selalu desa wisata. betul, berarti ya. selalu ada di tengah apapun yang terjadi. Pemberdayaan masyarakat itu terus kita lakukan karena Pak Presiden punya pesan di tengah efisiensi ini, hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kan tidak boleh terputus gitu. Wow, izin Bu, Ibu Wamen menjadi Wamen sampai hari ini bulan ya? Berapa November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 7 bulan. Wah, itu datanya semua dalam 7 bulan itu 7 bulan udah dikuasain Bang. Itu benar-benar udah dikuasai bidangnya dan artinya kita sudah tidak meragukan lagi meskipun Ibu Wamen saya masih terus belajar dengan deputi saya, belajar dengan Asdep, belajar dengan semua teman-teman. Saya selalu mengatakan ya di Kementerian Pariwisata itu dengan tim saya selalu katakan begini, yang membedakan kalian dengan saya itu hanya jabatan. Kita tuh sama manusia, saya punya kekurangan, kalian punya kekurangan, kita saling mengisi. Jadi saya dengan tim saya itu saya selalu tidak mau membuat batasan yang terlalu lebay gitu.
Jadi biasa aja saya makan sama kita meeting sambil makan dan sebagainya, diskusi semua boleh, ngasih ide semuanya boleh, menyampaikan kritik dan apapun itu boleh gitu. Karena karena saya dulunya wartawan gitu, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan itu bisa saja ternyata sangat pendek. Ternyata mereka punya pemikiran yang lebih panjang dari apa yang saya pikirkan. Kalau saya tidak membuka ruang kayak begitu, ya saya akan selalu merasa diri saya pintar, padahal ternyata saya bodoh gitu kan. Makanya saya selalu mengatakan kita tuh yang membedakan hanya jabatan saja. Kita bertanggung jawab sama jabatan dan tugas kita masing-masing. Tapi di luar daripada itu kita sama-sama manusia kok gitu. Yang akhirnya membuat ibu sampai di titik ini, kira-kira siapa Bu yang punya peranan penting di masa kehidupan yang lalu gitu ya? yang masih dari kecil, ini siapa yang dengan ibu kah atau ayah tuh? Biasanya saya suka dengar ibu, biasanya kakek kan ya, ada sosok yang iya, yang apa ya, berperan banget gitu. Sehingga ibu menjadi yang struggle seperti ini. Saya itu sebenarnya ya, saya pernah cerita di salah satu podcast gitu bahwa ada pertanyaan dari hostnya waktu itu, dengan semua keterbatasan yang saya miliki, kita tuh kan biasanya di encourage oleh sesuatu gitu kan, misalnya kalau kita hidup di lingkungan yang berpendidikan maka kita di encourage untuk punya pendidikan gitu kan. Terus kemudian kalau kita hidup di orang-orang yang sukses, kita akan di encourage untuk sukses gitu kan ya. Nah kalau saya tuh memang agak unik gitu, saya adalah satu-satunya di keluarga saya yang bisa sampai sarjana. Oh ya? Iya, saya satu-satunya dan sampai berada di level ini gitu. Sehingga saya selalu mengatakan, saya tuh tidak, waktu saya mau sekolah, saya juga saya juga nggak bisa menemukan jawabannya gitu. Apa ya yang membuat saya ingin bersekolah di tengah saya punya keluarga itu bukan orang-orang yang berpendidikan gitu. Yang paling tinggi sekolahnya itu hanya sampai tamat SMA gitu. Saat itu ya gitu. Tapi saya punya cita-cita melebihi dari itu. Nggak tahu ya, mungkin memang udah jalannya yang Widi menanamkan dalam diri saya bahwa pendidikan itu penting dan sebagainya, sehingga dari saya kecil saya tuh suka membaca buku karena kakek saya itu suka membaca. Jadi saya tuh tinggal sama kakek dan nenek saya itu tidak sekolah ya. Jadi yang kakek saya itu juga tidak sampai selesai sekolah, tapi dia bisa membaca. Jadi benar-benar pembelajar yang iya, kakek saya itu suka membaca buku-buku Weda, kemudian dia suka membaca dia suka mekidung waktu zaman. Jadi saya tuh setiap hari hanya mendengar beliau mekidung kan. Dulu masih pakai apa sih yang terhubung dengan orang-orang di desa, mekidung di situ gitu kan. Terus beliau kalau dari luar selalu pulang bawa potongan koran yang mungkin dia temukan di jalan atau habis beli apa. Terus dia ngajak saya membaca isi dari koran itu. Kadang koran udah lama gitu. Ini yang membentuk wawasan jadi luas gitu jadi sebenarnya. Terus kakek saya suka nonton berita. Jadi yang bisa ditonton bersama kakek saya itu hanya berita. Kalau berita udah selesai dimatikan sama dia. TV-nya nggak boleh nonton lagi gitu. Jadi itu hal-hal. Sampai pada titik cucunya jadi pembawa berita. Ternyata jadi pembawa berita gitu. Nah itu yang kemudian saya tuh saya tuh mungkin ya waktu saya kecil itu saya berpikir bahwa saya harus jadi sesuatu gitu. Nggak bisa nih saya melihat apa yang terjadi di sekeliling saya, teman-teman saya, tetangga saya, semuanya hanya lulus SD, hanya lulus SMP begitu. Nah saya tuh dari kecil emang sudah ingin keluar dari lingkungan yang seperti itu. Saya ingin saya ingin jadi sesuatu yang lebih daripada ini gitu. Jadi dorongan dari dalam diri sendiri. Iya, saya ingat waktu saya mau tamat SD itu dan nenek saya tidak punya uang untuk sekolahin saya sehingga dia minta saya untuk berhenti sekolah. Itu saya pergi maturan sore-sore kan, jam maturan sore ya. Maturan, dan saya berdoa sama Yang Widi untuk tolong bantu saya biar saya bisa sekolah karena saya hanya ingin sekolah. Gitu, dan Yang Widi sampai detik ini selalu menjawab setiap ini saya doa saya gitu. Iya gitu. Jadi makanya saya kalau ditanya siapa yang paling ini, saya rasa Yang Widi ya. Di titik dimana saya tidak punya harapan, Yang Widi menghadirkan harapan melalui orang atau melalui siapapun itu gitu. Jadi
siapa yang menemani dan dibukakan jalannya Yang Widi, karena saya sangat menyadari, saya selalu merasa dalam setiap perjalanan hidup saya itu saya seperti berjalan sendirian, tetapi yang Widi itu selalu membukakan setiap jalan selalu itu. ada yang memegang seperti. Tapi pernah putus asa nggak sih Bu? Pernah dong. Kayaknya Ibu serem banget gitu. Pokoknya sih pernah nggak sih merasa di titik terendah? Pernah dong, pernah berkali-kali. Satu, waktu saya tamat SD dan kemudian nenek saya bilang tidak bisa sekolahkan saya. Itu SD, tamat SD. Baru selesai ujian nasional. Nenek saya udah bilang bahwa aduh saya nggak punya uang buat sekolahkan kamu, kayaknya kamu ke kota aja jadi pembantu. Sebenarnya tante saya itu penjahit. Nah jadi saya bisa kerja lah di rumah bosnya tante saya gitu, karena saya biasa ikut dia situ. Terus berikutnya lagi saya SMA aja saya sekolah dari SD itu kan selalu kerja sambil sekolah, karena kita orang nggak punya kerja sambil sekolah di waktu SD ya Bu? Di waktu SD, jadi Kita SD ngapain? Jadi aku ngebayangin udah berat banget loh. Iya, jadi saya kalau waktu SD itu misalnya ada musim panen saya akan buru panen, dapat uang kan. Terus kalau misalnya musim apa lagi ikut lagi, ada orang bikin bangunan rumah, saya juga bisa ikut membantu di situ. Jadi hal-hal gitu atau jual kayu bakar ya sambil sekolah. Jadi dari zaman kecil sudah seperti itu, SMP gitu, tapi cuma bantu orang tua, bukan jualan gitu. Luar biasa loh Ibu. Jualan, tapi ini benar-benar jualan, dan ini pasti menjadi inspirasi luar biasa buat sahabat Baskara ya. Ya, tidak ada titik menyerah harus. Iya, saya selalu katakan ya, tidak karena saya jadi wamen terus saya mengatakan ini, tapi sebelum saya jadi wamen, pada saat saya akhirnya bisa kuliah, kemudian saya bisa jadi presenter dan saya bisa jadi presenter TV nasional, sebelum saya punya program sendiri, saya selalu mengatakan bahwa saya menyadari satu hal, ternyata benar, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli orang tua kita siapa, status sosial kita bagaimana, ekonomi kita bagaimana, kalau Tuhan sudah berkehendak, kita bisa jadi siapapun yang kita mau di masa depan. Tapi yang paling penting adalah kita bekerja dengan sebaik-baiknya dan percaya pada Yang Widi, pada Tuhan. Udah, itu aja gitu. Ya. Tapi pernah minder nggak Bu? Oh, minder sering. Minder sering ya. Artinya jadi wamen juga saya minder. Masa sih Bu? Wamen kita. Ini orang-orang hebat semua yang jadi wamen. Serius minder? Oh, minder dong. Saya tuh sebenarnya tipikal orang yang somehow tidak percaya diri gitu kan. Melihat latar belakang orang yang luar biasa. Saya sendiri latar belakangnya tapi kan Ibu latar belakang juga luar biasa. Ya. Maksudnya jadi wamen itu kan lompatan dari presenter TV dengan acara sendiri itulah ya, maksudnya ibaratnya. Jadi sudah di situ pun udah luar biasa gitu loh. Ya saya selalu berusaha saya tuh sering merenungi hidup gitu ya, bukan merenungi, tapi kayak setiap kali saya merasa aduh saya kayaknya nggak mampu deh, atau saya merasa bagaimana gitu, nggak percaya diri atau merasa gagal dan sebagainya. Nah saya selalu punya satu cara untuk membangkitkan semangat saya. Apa tuh Bu? Boleh nggak? Itu saya bercermin. Saya bercermin dan saya bicara sama diri saya sendiri. Kadang ada momen dimana saya ngerasa nggak sanggup lagi. Udah deh saya berhenti di sini aja. Mungkin udah takdir saya di sini. Dulu waktu saya pengen banget ke TV nasional, saya ditolak berkali-kali sama TV-TV yang saya melamar begitu. Saya merasa aduh ya udahlah, kayaknya saya emang nggak ada takdir nih ke Jakarta, nggak dapet takdir nih jadi presenter TV nasional. Mungkin saya hanya cukup di lokal aja gitu kan. Itu saya sering bercermin, yuk kita coba lagi yuk satu kali. Kalau memang gagal lagi ini ya udah berarti sudah saatnya berhenti. Berarti itu berkali-kali nyoba? Itu berkali-kali buat ke TV nasional, wah itu perjalanan panjang. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi hanya dalam satu malam gitu kan. Semuanya memang berproses. Semuanya butuh proses. Tapi saya punya satu hal gitu yang saya tanamkan dalam diri saya. Saya tidak mau menganggap yang terjadi dalam hidup saya itu sebagai kayak ujian yang berat gitu. Saya ingin menganggapnya Tuhan lagi ngelatih saya nih supaya lebih kuat lagi nih. Kayaknya Tuhan lagi ngelatih saya. Jadi saya selalu berpikir oke, ini latihan dari Tuhan. Pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu. Kadang tuh kita nggak sanggup nih, ngerasa nggak sanggup, kayak ngerasa
kok Tuhan jahat banget sih kan gitu ya. Nah aku selalu berusaha untuk berpikirnya ya ini pasti ada sesuatu yang akan dikasih oleh Tuhan ke saya gitu. Jadi mindsetnya itu harus ke kuat situ. banget ya. Jadi mindsetnya itu benar-benar harus ke situ gitu. Iya, dan itu memang itu adalah salah satu-satunya cara loh. Itu satu-satunya cara untuk membuat kita itu tenang. Tapi itu nggak mudah untuk dilakukan gitu loh. Iya, betul. Tapi itu satu-satunya cara bikin kita tenang loh. Beneran. Kita lebih banyak komplain kayaknya ya sama Tuhan ya. Makanya kita posisinya di sini-sini aja ya. Jangan gitu curhat. Ya abis Ibu Nilu udah sampai di posisi ini. Terus kita jadi malu ya karena kita komplain mulu ya. Iya makanya. Enggak lah, komplain itu hal wajar. Kita Manusiawi namanya ya, Bu. manusia. Kadang kita komplain kan, tapi komplain nggak apa-apa. Tapi setelah itu kita harus kembali menyadarkan diri kita. Aku tuh selalu bilang kita tuh nggak bisa dinasehatin orang lain. Kita yang harus nasehatin diri kita sendiri. Makanya perlu cermin tadi ya Bu. Perlu cermin tadi. Bukan Saya bercermin itu ngomong sendiri atau iya aku ngomong sendiri bercermin. Terus aku bilang sama diri aku sendiri, Oke, saya tahu ini berat, tapi nggak apa-apa ya. Kamu udah ngelewatin banyak banget. Kamu sudah ngelewatin semua ini. Kita coba lagi ya. Kalau misalnya kamu nggak bisa lagi, kita berhenti. Dan setiap kali seperti itu, tiba-tiba itu bisa saya lewatin. Another next step gitu. coba. Makasih Bu, coba langsung pulang dari sini terus coba. Pertama ucapan terima kasih ya Bu ya. Terima kasih kepada Tuhan. Dan mintalah sama Tuhan. Doa itu jangan meminta terus. Tetap terima kasih. Kalau mau meminta, kalau saya selalu minta juga sama Tuhan, Tuhan tolong buat hati saya serendah-rendahnya. Jangan membuat saya menjadi orang yang sombong. Karena sombong itu menghancurkan diri kita. Kok sesaat pengen meluk Ibu ya. Rendah hati, bukan rendah diri loh. Jangan rendah diri, tapi hati. rendah hati, Rendah hati. gitu. Karena kadang kalau kita jabatan gitu misalnya ya, saya selalu dari awal jabatan yang dikasih saya selalu berpikir bahwa jabatan ini 1-2 hari bisa diambil. Tapi karakter saya akan selamanya melekat sama diri saya gitu. Jadi saya tidak mau terbuai dengan jabatannya. Tapi mumpung ada jabatan ini ya berusaha semaksimal mungkin berbuat yang sebenar-benarnya dan yang sebaik-baiknya gitu. Tapi harus selalu sadar ini tuh nggak selamanya. Dan satu juga yang selalu saya tanamkan diri saya, sedih atau senang, susah atau baik atau apapun itu, saya selalu menganggapnya semuanya adalah ujian. Kalau kita diberikan jabatan, kita sering menganggap hal-hal baik itu kita tuh udah apa sih? Wah, Tuhan lagi ngasih saya hadiah nih gitu. Kalau saya justru semakin diberikan jabatan, dikasih yang terlihat sebagai anugerah oleh Tuhan, itu saya menganggapnya selalu sebagai ujian. Kalau saya lolos dengan ujian ini bagus. Kalau saya sampai sombong, saya sampai nggak tahu diri, berarti saya gagal dari ujian Tuhan. Udah, saya berprinsip gitu aja. Iya. Ya kan kadang kita menganggap kalau kita sedih atau Tuhan atau kita misalnya kecelakaan, tapi itu kan adalah ujian. Manusiawi kan Bu kalau Itu ujian. Tapi kalau kita lagi dikasih dapat rezeki, kita menganggap itu hadiah. Iya, betul. Coba kita balik pikirannya. Itu Iya. adalah ketika dikasih sesuatu, oh Tuhan lagi nguji saya nih. Dikasih uang yang banyak misalnya, oh Tuhan nguji saya. Itu ujian ya dari Tanya Nguji Widya. kita. Apakah kita mampu mengelola uang itu dengan baik? Apakah itu akan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Nah, kalau kita sadar dengan itu, menurut saya dan pengalaman yang saya alami, kalau saya sadar itu adalah ujian, maka saya akan berhati-hati dalam memanfaatkan apa yang diberikan saat itu. Tapi kalau saya menganggapnya itu sebagai hadiah, berarti saya boleh melakukan apa saja terhadap uang yang dikasih itu. Akhirnya kita menjadi lupa diri, takabur dan sebagainya. Nanti kalau uangnya tiba-tiba habis, kena tipu dan sebagainya, terus kita berdoa sama Tuhan, "Duh, yang Widi ujian apa lagi ini?" Kata yang Widi, "Tahu aja yang salah." Padahal kita udah dikasih sebenarnya, cuma kita nggak bisa ngelola dengan baik Kita harus harus belajar untuk kalau saya menilai saya harus belajar melihat itu sebagai semua itu adalah ujian dari Yang Widi. Bagaimana saya akan berbuat terhadap sesuatu yang terlihat senang, menyenangkan, berlebihan itu gitu. Bu, aku sampai speechless. Ya makanya speechless bener. Satu mungkin yang saya coba ambil dari perjalanan hidup Ibu dari kecil sampai sekarang adalah kekuatan ya Bu ya. Kekuatan yang tentunya tidak hanya berpasrah diri tapi juga semuanya
serahkan kepada Yang Widi begitu. Ya, tapi kita juga harus berusaha. Nah, itu dia. Jangan mentang-mentang semua terserah Yang Widi terus kita udah duduk diam aja deh. Arti kata kekuatan, Bu, menurut Ibu Wamen. Aduh. Kekuatan itu adalah kemampuan kita dalam menahan diri kita. Oke. Kalau satu lagi, Bu, perempuan Bali. Perempuan Bali itu luar biasa. Luar biasa loh perempuan Bali itu. Itu perempuan Bali, perempuan Hindu. Perempuan Hindu itu sangat luar biasa. Amazing ya. kita jadi perempuan itu harus sadar kita hebat, kita luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada yang beres dalam rumah tangga kalau nggak ada perempuan. Iya kan? Betul. Nah, laki-laki itu urusan makannya aja bergantung sama kita. Coba. Benar nggak? Yang di belakang langsung, yang di belakang langsung pada senyum-senyum ya. Urusan makannya aja bergantung sama kita loh ya. Bayangkan. Ini sahabat Baskara yang nontonin dia langsung masak sih. Iya bener ya. Seperti nggak bisa masak gitu. Bu, mungkin terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri obrolan kita, karena saya dikasih tanda terus ya sama kameramen ya. Padahal kita masih bisa 2 jam lagi loh ya. Sebenarnya masih banyak, nanti dulu kita bikin Next episode. Meskipun susah pasti nyari jadwal Ibu Tapi ya. nggak mau, udah relax kan ya. Udah terakhir relaxnya ya. Mungkin ada pesan atau motivasi sebenarnya tadi ya. Motivasi terakhir untuk para generasi muda Hindu Oke. yang tentunya mungkin seperti mengalami juga mungkin apa namanya ya banyak Ya, ada hal-hal up and yang down pasti. ya betul, supaya anak-anak atau teman-teman sahabat Baskara yang ada di rumah punya motivasi dan bisa menjadi titik sukses, mungkin sukses di mata sukses orang di bidang masing-masing ya. gitu. Sukses itu jangan ingin menjadi si A menjadi si B ya. Sukses itu adalah menjadi lebih baik dari diri kita yang hari ini kan gitu ya. Saya seperti yang saya sampaikan tadi di tengah-tengah wawancara itu, kepada semua teman-teman, anak-anak muda, perempuan, laki-laki, kamu itu harus percaya bahwa kesuksesanmu di masa depan itu tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu, latar belakang sosialmu, latar belakang pendidikanmu, dan latar belakang ekonomimu. Masa depanmu itu ditentukan oleh dirimu sendiri dan keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam setiap lompatan hidupmu hari ini. Masa depanmu itu ditentukan bagaimana kamu memanfaatkan talenta-talenta yang kamu miliki dalam dirimu yang sudah dianugerahkan oleh Yang Widi, oleh Tuhan kepada dirimu. Selama kamu belum bisa menggali talenta itu dan belum bisa percaya sepenuhnya kepada Yang Widi, mau siapapun orang tuamu, mau sehebat apapun latar belakang sosial, politik, ekonomimu, kamu hanya akan menjadi dirimu yang seperti sekarang aja. Gitu. Pengen kayak gitu. Tangan ya. Motivasi yang luar biasa sekali. Semoga semua yang Ibu pesankan kepada sahabat Baskara di rumah bisa dilakukan, diimplementasikan begitu. Pokoknya kalau tadi saya katakan selalu berpikir positif, berbuat baik pada semua orang, itu kuncinya apa adalah jaringan. Kita harus sebagai anak muda ya, selalu harus membuat jaringan. Kan jaringan itu kolaborasi. Jaringan itu bukan saya mau jaringan, hanya mau berjaringan dengan orang-orang yang hebat aja. Enggak. Tukang sapu, tukang apapun itu, OB di kantor, kamu harus berbuat baik, harus bikin jaringan dengan dia. Siapa yang tahu besok-besok kamu akan butuh dia. Siapa yang tahu rezekimu datangnya dari mereka gitu. Jadi buatlah jaringan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, dan kepada siapapun. Jangan memandang orang itu hanya dari latar belakang sosial, pekerjaan, ekonomi, politik, keluarga dan sebagainya. Pokoknya semuanya itu sama. Gitu. Ibu Nilu, Wakil Terima Menteri kasih dua Pariwisata. putu. Sebenarnya saya Nilu juga loh Bu. Nilu juga Nilu ya? Putu Mardiani. Belum bisa jadi Nilu Puspa. Nggak bisa. Harus Nilu dia. Nilu Puspa. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Ibu banyak. sudah berkenan hadir. Luar biasa sore ini ya Iya. kita ngobrol-ngobrolnya. Banyak sekali quote-quote cantik sebenarnya yang bisa nanti kita kumpulin ya. Jadi banyak sekali kita bikin bukunya. Bisa jadi satu buku sendiri tuh. Ini kalimat
kalimatnya. Nanti di bawahnya tertulis Niluh Puspa 2025. Iya, harus bikinnya ini dong. Jadi Badan gitu, Penyiaran Hindu. Jadi gitu nanti deh ininya kalimatnya, nanti yang ngedit ya. Kalimatnya dimunculin, lalu di bawahnya BPH Niluh Puspa 2025. Iya, betul. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak. Ibu sukses. Saya yakin pariwisata di Indonesia akan lebih maju juga. Berkolaborasi dengan Ibu Niluh Puspa dengan Ibu Menteri. Mohon nanti ditutup Ibu harapan terbesarnya untuk pariwisata Indonesia itu aja. Oke. Satu. Itu ada tulisan closing. Pariwisata kita belum nanya soalnya harapan terbesarnya untuk pariwisata Indonesia. Pariwisata Indonesia itu sangat bergantung kepada bagaimana kita sebagai manusia, sebagai masyarakat menjaga kekayaan alam, kekayaan budaya, kearifan lokal yang kita miliki. Itu adalah kekuatan utama pariwisata Indonesia. Jadi saya berharap kita semua, saya duo Putu ini, semua yang hadir di sini dan penonton dari BPH ini menyadari pentingnya menjaga alam, budaya, kearifan lokal, tradisi yang kita miliki. Karena kalau kita bisa menjaga itu, maka saya yakin pariwisata Indonesia akan menjadi terdepan secara global. Luar biasa. Buat tepuk tangan lagi berarti. Iya, tepuk tangan. Tapi memang kan itu sesuai benar-benar bidangnya Ibu. Jadi ya kita juga berdoanya sama ya supaya kita jadi ayo kita support ya. Nanti kita diajak jalan-jalan. Iya, nggak apa-apa Bu. Jadi ya yang bawa-bawa aku nggak apa-apa deh. Nanti diajak sama Ibu Niluh. Keliling desa wisata yang 6.000 tadi tuh loh. Jadi kalau berwisata, coba semuanya berwisata di desa wisata aja ya. Ke desa-desa wisata kita. Wah, itu akan dapat pengalaman yang top lah di sana. Siap. Hanya di Indonesia aja. Indonesia aja. Baik, sekarang udah gemes kameramennya ya kan. Oke, sekali lagi matur suksema sahabat Baskara sudah bersama kita beberapa menitnya berbanyak banget pokoknya. Spesial karena spesial edisi bersama Ibu Wamen kita, Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ibu Niluh Puspa. Matur suksema sekali lagi. Matur suksema rahayu. Semoga obrolan sore ini memberi inspirasi, bermanfaat sesuai dengan tagline kita ya. Pewarta Dharma, penyejuk hati, jiwa ya. Penyejuk ya. Ini masih magang hostnya lupa. Sekali lagi kali Bu ya. Pewarta Dharma. Ya. Oke. Baskara Podcast, Pewarta Dharma, penyejuk jiwa. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.